boleh atau pimpin doanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Dari skala 1 sampai 10 seberapa baik? 8 atau 5? Waduh, berarti udah semangat banget ya buat belajar. Oke, kalau gitu kita absen dulu ya. Kayaknya ada beberapa bangku yang kosong nih. Absen. Yang pertama Arya Sumargo, Marcelina Clara, Maulana Muhammad Arzaki, Muhammad Fahri Azami, Nabila Nur Hakikiyah. Masih sakit ya? Oke. Safi Akbar, Johan Bayu Pamungkas. Oke, dispen apa tuh? Teater. Oke. Ismail, Luai, Sheila. Oke. Davina, Lydia. Lydia kenapa di belakang? Oke, bangkunya basah ya? Iya. Muhammad Taufik, Narsis Dita, Tata Larissa, Rizky Maulana, Karin kabarnya baik. Messi, Maher. Sakit apa? Waduh, hujanan ya kemarin. Iya, hujanan. Muhammad Rayhan Syahputra, Muhammad Rizky Farhan, Beshina, Damdam, Dewi. Oke, Fajar Nur Fatah, Ayah, kan ketemu di lorong. Sekarang sakit. Keisha. Rafalia, Asya, Abi Rizky, sakit. Aziza, Muhammad Fauzan Putra, Naura, Salsa, Sofia, Atala, David nggak hadir. David Ada kabar, Bu? kayaknya ada kabar. Nah, boleh tolong nyalain nggak proyektornya? Fokus, boleh tolong nggak? Oke, kemarin kira-kira kita belajar apa? Sebelumnya? Apa? Bioma, Keanekaragaman Hayati. Terus apa lagi? Dibuka tuh bukunya. Masa iya di mejanya nggak ada buku? HP-nya ditaruh di bawah, dipakai cuma buat searching tentang materi yang bakal kita pelajarin ya. Karena sebelumnya kita udah belajar persebaran bioma sama persebaran flora fauna dunia, sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik, yaitu persebaran flora fauna di Indonesia. Oke, udah kelihatan belum? Bagus, udah kelihatan.
Jadi sekarang kita bakalan belajar tentang persebaran flora dan fauna Indonesia. Kita masih ada di bab yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati. Kira-kira sependek pengetahuan kalian aja deh, persebaran flora fauna di Indonesia itu kira-kira kayak gimana? Ada nggak yang kalian tahu? Apa? Ya, oke. Kalau enggak kita bakal belajar bareng-bareng ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi aku mengharapkan kalian atau peserta didik mampu menjelaskan konsep pembagian zona flora dan fauna di Indonesia. Terus yang kedua, di tujuan pembelajaran kita ada kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri flora dan fauna asiatis, australis, dan juga pramuka. Terus kalian juga mampu menunjukkan contoh-contoh persebaran flora dan fauna pada masing-masing zona. Yang tadi zonanya asiatis, australis, dan juga prawihan. Yang terakhir, kalian mampu membagikan perbedaan setiap karakteristik dari ketiga zona flora fauna tersebut. Nah, untuk itu kira-kira kita bakalan recall nih ke materi-materi sebelumnya. Di sini kan ada submateri ya. Kita belajar di bab keanekaragaman hayati. Terus untuk hari ini kita bakal belajar persebaran flora fauna di Indonesia. Terus kita bakal belajar flora Indonesia, kita bakal belajar fauna Indonesia, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi flora fauna di Indonesia. Nah, kira-kira kalau sebelumnya yang kalian tahu apa? Coba dibaca bukunya. Kira-kira kalau yang persebaran, kenapa persebaran flora fauna itu tidak merata di setiap wilayah? Kalian tahu nggak? Apa yang menyebabkan flora dan fauna tersebar tidak merata di setiap wilayah? Boleh, Dewi? Karena di Indonesia luas, terus setiap daerahnya itu memiliki ciri-ciri tanah, suhu, iklim yang berbeda. Jadi tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang tumbuh di daerah-daerah tersebut itu sudah disesuaikan dengan ciri-ciri daerahnya. Misalnya kayak di daerah timur mungkin suhunya lebih kering. Jadi hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ itu dia mampu beradaptasi dengan suhu yang kering. Beda sama misalkan di Jawa. Oke, terima kasih Dewi. Kalau teman-teman yang lain punya pendapat lain nggak? Di pembukaan kita, apa kira-kira yang menyebabkan flora dan fauna tersebar tidak merata atau sama di setiap wilayah? Kenapa ya? Kenapa nggak kayak kucing di daerah ini bisa hidup di daerah lain atau jenisnya sama? Kenapa nggak harimau Sumatera nggak cuma di Sumatera tapi ada juga di Pulau Papua ataupun di tempat-tempat lain? Kira-kira kenapa? Tadi jawaban Dewi udah bagus. Yang lain mau nambahin? Oke, kalau nggak ada, ayo kita belajar bareng-bareng. Kita bakalan masuk ke video ini. Buat boleh? Oke. Jadi kita bakalan masuk ke video ini ya. Disimak baik-baik ya. Bahwa ada garis khayal yang memisahkan flora dan fauna di setiap wilayah. Nah, videonya tentang itu. Mungkin nanti aku bisa kasih videonya supaya kalian lebih banyak referensi, karena kayaknya nggak memungkinkan kalau kita setel sekarang. Jadi kita masuk aja langsung ke sini. Nah, ini secara singkatnya kita tahu bahwa pada zaman Jura atau zaman Jurasik, zaman di mana pergerakan lempeng-lempeng atau struktur bumi itu terjadi
Dulu ada dua benua, yaitu benua Laurasia dan juga benua Gondwana. Di sini ada di Gondwana ini, lempeng Gondwana itu ada benua Afrika, benua Australia, benua Amerika bagian selatan dan juga bagian Antartika. Nah, pada zaman Jura itu kan kalian pernah nonton film Jurassic Park itu gak? Nah kan? Nah, di situ kan ada kepunahan spesies ya. Nah, pada saat kepunahan spesies atau meteor jatuh ke bumi itu, nah di situ kan iklim di dunia itu berubah sangat drastis ya. Nah, saat iklim berubah, kondisi di bumi itu jadi ke panas basah. Dia jadi ke apa ya? Jadi tempat yang memungkinkan untuk tumbuh-tumbuhan itu tumbuh rimbun dan subur. Jadi di situ nanti faunanya bakal muncul fauna-fauna bertulang belakang pada zaman Jurassic ini. Terus di sini bisa kita lihat petanya bahwa dulu ini kelihatan juga ya Indonesianya, kelihatan kan? Nah, dulu tuh kita pernah menjadi satu daratan. Papua Nugini dan Maluku serta Australia itu pernah jadi satu daratan. Sementara bagian Asia yang bagian oriental itu juga pernah menjadi satu daratan yang namanya Paparan Sunda dan juga Sambol. Ini ada garis Weber dan ini ada di sini ada garis Weber dan di sebelah sini ada garis Wallace. Garis Weber itu pemisahnya adalah antara Pulau Bali dan juga Pulau Maluku. Nah, Bali dan juga Lombok. Bali dan Lombok itu kan dekat ya. Dia jaraknya cuma 80 km dari jarak lautnya cuma 80 km, tapi flora dan faunanya itu tuh bisa sangat berbeda. Kenapa? Karena tadi ada garis pemisah yang tidak terlihat atau garis hayal tadi, garis Weber. Garis Weber ini ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Weber itu yang ini ya, yang Maluku itu, terus yang sebelah ini garis Wallace. Garis Wallace ini ditemukan oleh Alfred Russel Wallace dan garis Weber itu ditemukan oleh Karl Max Weber. Jadi awal mulanya Weber yang membuat garis hayal di antara Lombok dan Bali karena dia melihat bahwa saat dia di Bali dia melihat flora faunanya itu nggak sama kayak waktu dia di Lombok, padahal kondisi iklim dan lain-lainnya itu sama. Jadi dia berpikir kenapa ya kita bisa. Nah, tapi saat dicetuskannya teori Weber itu belum ada teori yang mengatakan bahwa dulu benua itu pernah menjadi satu. Jadi si Weber ini masih bertanya-tanya kira-kira kenapa, tapi dia sudah membuat zona geografi sebelum teori benua itu menyatu gitu loh. Jadi dia berkeliling Indonesia selama 8 tahun kalau nggak salah untuk mencari tahu kira-kira zona-zona di setiap wilayah itu keanekaragaman hayatnya sama atau berbeda. Akhirnya dia menemukan bahwa setiap daerah itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nih wilayah kita dulunya itu sama nggak sama yang lain, kenapa karakteristik wilayah kita itu mungkin agak sedikit panas, agak sedikit basah, itu kita bisa melihat dari rekam jejak sejarah histori atau histori geologisnya. Kayak misalnya di daerah Jogja itu kan dulu ada wilayah yang dulunya lautan ya, cuman sekarang udah ada di daratan. Itu dilihat dari jejak-jejak morfologi batuan bukitnya gitu. Jadi dulu ditemukan ditemukan fosil-fosil kerang, terus ditemukan fosil-fosil ikan, itu ada di darat. Berarti kalau misalnya kita throwback ke zaman-zaman dulu banget, berarti kan itu dia pernah menjadi lautan ya. Jadi emang dilihatnya dari rekam jejak geologis yang histori geologis. Nah, selanjutnya kita masuk ke persebaran flora Indonesia. Nah, persebaran flora Indonesia itu faktornya ada 4. Yang pertama faktor iklim, jenis tanah, relief, sama ketinggian tempat. Nah, kalau misalnya faktor iklim itu biasanya karena hujan, kelembapan, terus juga mereka itu mempengaruhi
kebutuhan air serta kemampuan tanaman dalam beradaptasi. Jadi misalnya hutan hujan tropis itu kan tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi ya. Dia memerlukan suhu dan juga kelembapan yang tinggi juga supaya tanaman di hutan hujan tropis itu tumbuh lebat serta daunnya itu lebat gitu kan. Nah, di selanjutnya ada jenis tanah atau edafit. Di sini kita juga tahu atau dari jenis tanah ini kita juga menentukan persebaran flora fauna karena setiap tanaman memerlukan komposisi hara atau tekstur dan tingkat keasaman tertentu. Kayak misalnya tanah subur seperti aluvial atau vulkanik biasanya mendukung beragam jenis vegetasi. Kayak kalian kan pasti sering dengar kan kalau misalnya di gunung berapi itu tanahnya lebih subur. Itu karena memang faktor edafik itu mempengaruhi persebaran flora di Indonesia ataupun di dunia. Terus di sini juga ada relief sama ketinggian tempat. Nah, mungkin kan di sini bahasanya agak sama ya. Di sini ada dataran tinggi, dataran rendah. Di sini juga ada dataran tinggi, dataran rendah. Jadi relief dan ketinggian tempat itu bedanya adalah kalau relief bicara tentang bentuk permukaan bumi, sedangkan ketinggian tempat itu ada apa namanya ya? Ada satuan matematika. Dia pasti misalnya tinggi rendah suatu permukaan bumi, misalnya tingginya 1500 mdpl gitu. Dia ada satuan matematiknya. Kalau misalnya relief itu paling cuma kayak bentuk permukaan bumi yang tinggi, rendah, terus perbukitan hingga pegunungan gitu. Terus kan di sini juga bentuk permukaan bumi itu berpengaruh terhadap kondisi drainase ya atau erosi tanah. Jadi itu kenapa dia bisa mempengaruhi persebaran flora. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang dimengerti? Enggak? Oke, boleh dicatat dulu ya 2 menit. Flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ya, ada fauna asiatis atau fauna bagian barat. Terus flora maksudnya. Sama aja sih sebenarnya. Fauna juga terbagi menjadi 3. Fauna asiatis, fauna peralihan, sama fauna australis. Cuman kita masuk ke yang persebaran flora Indonesia dulu. Nah, ini kalau misalnya tadi kan nggak terlalu kelihatan ya garisnya. Nah, ini garis khayal yang tadi memisahkan antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia yang tengah ini. Dia dulu pernah jadi satu daratan, cuman kecuali yang tengah yang nggak pernah menjadi satu daratan. Yang satu garis Wallace, yang satu garis Weber. Coba garis Wallace kira-kira yang fauna asiatis itu Indonesia bagian apa aja? Ini nih, ini apa nih? Pulau apa? Jawa yang mana Jawa? Jawa. Oke, kalau yang ini? Jadi fauna asiatis ada apa aja tadi? Sumatera, Jawa, Nah, kalau yang ini fauna peralihan. NTT, NTB, terus Sulawesi. Terus di sini ada apa nih? Lombok. Terus di sini Bali. Dia masuknya ke ya asiatis. Oke. Kalau yang ini ya fauna australis. Papua sama ya Kepulauan Aru terus Maluku. Oke. Dihafal ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke flora bagian barat. Tadi yang di sebelah sana Sumatera, Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Nah, di sini itu ada persebaran flora di Indonesia bagian barat itu dipengaruhi oleh 2 iklim. Iklim AF dan juga AM, tropis basah dan juga tropis musim. Nah, klasifikasi iklim di sini itu didasarkan pada klasifikasi iklim Köppen, yaitu ada banyak klasifikasinya. Cuma kalau misalnya di
Lombok, Nah, kalau di sini dia iklimnya AM sama AW, tropis musim sama sabana tropis. Kalau tropis musim kan tadi musiman ya, sama kayak namanya AM musim. Terus kalau misalnya yang AW sabana, dia ciri-cirinya pohonnya tinggi tetapi jarang. Kalau tadi kan pohonnya tinggi, terus dia rapat dan lebat ya. Tuh. Dia juga dapat beradaptasi di wilayah kering dan juga meranggas atau menggugurkan daun saat musim kemarau. Karena dia kan musiman ya. Kalau misalnya pohon menggugurkan daunnya, itu biasanya kenapa? Karena penguapannya tinggi kan, jadi dia beradaptasi sama iklim. Contoh floranya di sini ada lontar, cendana, sama ajang kelicung. Terus yang selanjutnya yang terakhir flora bagian apa? Bagian Tengah kan udah. Tadi barat. Sekarang iya Australis. Nah kalau di Australis iklimnya cuma satu, yaitu tropis basah atau AF. Dia ciri-cirinya mirip sama kayak hutan hujan tropis yang ada di Australia. Karena kan tadi pas dilihat jejak atau rekam histori geologisnya, dia kan berdekatan dulu pernah jadi satu daratan ya sama Australia. Jadi iklimnya atau hutan hujannya sama kayak di Australia. Banyak tumbuhan epifit, tumbuhan yang numpang hidup sama tumbuhan lain. Terus juga di sini banyak tanaman yang endemik atau asli wilayah tersebut. Rempah-rempah juga banyak di sini. Terus contohnya nih, zona ini ada matoa, sagu, sama eucalyptus. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang flora, sekarang kita bahas tentang faunanya. Nah, tadi kan yang flora itu ada tiga, gitu ya? 3 faktor yang mempengaruhi. 3 atau 4? 4. Oke. Nah, kalau di fauna ini dia ada berapa tuh? 3 sama bawahnya 5. Jadi lebih banyak ya. Nah, kalau di fauna, iklim itu mempengaruhi jenis fauna karena suhu tadi. Iklim kan di dalamnya itu ada suhu, ada curah hujan, sama ada kelembapan ya. Nah, hal-hal tersebut yang menentukan kemampuan hewan dalam bertahan hidup, terutama hewan tropis nih. Dia kan nggak bisa tiba-tiba hidup di Antartika kan, karena biasanya dia hidup di tropis. Coba misalkan kamu biasa tinggal di Indonesia, terus kamu tiba-tiba pindah ke Antartika, kira-kira kamu kuat nggak? Enggak. Kenapa nggak kuat? Dingin. Dingin, karena kalian sulit beradaptasi. Tuh. Nah, selanjutnya ada ketersediaan makanan. Nah, faktor tadi kan flora itu nggak ada ya faktor ketersediaan makanan. ada. Itu karena flora itu adalah kalau di rantai makanan apa dia? Masuk ke dalam apa? Produsen. Jadi dia bisa hidup atau memberi makan dirinya sendiri. Nah, makanya di fauna ini ketersediaan makanan menjadi faktor dari persebaran fauna itu sendiri. Makanya kamu pernah dengar istilah nggak? Manusia itu tumbuh dari apa yang dia makan. Nah, sama aja karena kan fauna juga makhluk hidup ya. Jadi dia juga tumbuh dari apa yang ia makan. Jadi kalau misalnya kebutuhan hewan, makanya di situ kan ada tulisannya kebutuhan makanan setiap hewan itu berbeda. Terus yang herbivora itu memerlukan wilayah dengan vegetasi yang melimpah. Vegetasi itu apa? Tumbuhan. Oke. Terus kalau misalnya karnivora dia bergantung sama mangsa. Jadi dia perlu di tempat-tempatnya apa? Yang faunanya bisa dimangsa ya. Oke. Terus juga persebaran fauna di sini mengikuti tempat yang menyediakan sumber makanan yang cukup. Yang bawahnya relief. Tadi di flora juga ada relief. Nah, kalau di fauna relief itu berpengaruh terhadap kecocokan gaya hidupnya. Jadi kayak misalnya fauna yang biasanya hidup di gunung, dia kan sering lari-larian ya. Masa kalau misalnya tiba-tiba dia hidup di gunung, dia larinya kesambet pohon, jadi nggak bisa. Oh gitu.
Oke, selanjutnya di sini ada hambatan geografis dan juga adaptasi. Di bagian hambatan geografis, tadi kan ada batas-batas alami kayak lautan, gunung, sungai, sama gurun ya. Nah, kan dulu kan pernah jadi satu daratan. Terus kalau misalnya tiba-tiba dia misalnya lagi mau kawin, kan biasanya hewan kalau mau kawin dia mencari tempat-tempat yang hangat ya. Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba lagi bermigrasi, lagi pindah ke suatu tempat, terus tiba-tiba tempatnya ternyata berubah nih, letak geografisnya berubah, tiba-tiba ada sungai yang mengalir, itu kan berarti dia nggak bisa kembali ke tempat asalnya kan. Nah, itu yang dinamakan hambatan geografis. Ada lautan, gunung, dan sebagainya. Jadi dia menghambat fauna itu berpindah-pindah. Nah, kalau fauna yang bisa beradaptasi, dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau misalnya dia nggak beradaptasi, nanti bakalan ada yang namanya seleksi alam. Jadi dia nggak bisa menimbulkan ciri khas dari fauna itu sendiri gitu. Jadi nanti saat dia beradaptasi, timbul ciri khas baru di wilayah tersebut. Makanya harimau di Sumatera berbeda sama harimau di wilayah lain gitu. Terus di sini ada adaptasi ya, tadi udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke fauna bagian barat. Di sini kan ada apa ini? Harimau. Nah, di bagian barat ini disebut juga sebagai fauna oriental, karena kalau misalnya kita lihat di persebaran flora fauna dunia, itu kan Indonesia masuk ke dalam dua irisan ya. Fauna oriental yang bagian Asiatis itu atas itu kan oriental, zona oriental. Nah, kalau yang di bagian bawah itu kan zona Australis ya. Jadi Indonesia masuk ke dalam dua irisan zona tersebut. Nah, di sini ciri-cirinya ada mamalia besar, terus ada juga berbagai jenis kera, mamalia air tawar, sama beberapa jenis burung yang nggak berwarna. Ini juga tidak terdapat mamalia berkantung, karena yang berkantung biasanya ada di daerah mana? Ya, betul, Australis. Di sini ada contohnya orangutan, tapir, dan sebagainya. Nah, ini ada di bagian tengah nih. Itu ada siapa tuh? Ada Messi sama Zam-Zam. Nah, di bagian tengah ini juga sering disebut hewan endemik. Kalau yang flora tadi kan yang bagian endemik justru yang Australis ya. Kalau misalnya yang hewan ini ada di pelautan, karena saat dia kan terisolasi sendiri, isolasi geografis namanya, karena dia berada di tengah sendiri. Jadi saat fauna ini bermigrasi ke bagian tengah itu kan sulit ya. Jadi makanya fauna di sini itu apa ya? Fauna endemik, fauna yang ada di wilayah itu sendiri gitu. Terus ciri-cirinya di sini ada beberapa jenis burung, kera, reptil, hewan mamalia yang nggak besar, sama nggak ada hewan berkantung juga, sama kayak yang di bagian barat. Dia juga bersifatnya endemik, tadi cuma ada di wilayah itu aja. Kayak contohnya yang endemik itu ada komodo, anoa, terus ada yaki, tersius, babi rusa, sapi bima, rangkong, sama maleo. Nah, kalau ini yang bagian timur atau bagian Australis, dia ada di tadi Papua sama apa? Kepulauan Aru sama Maluku ya. Terus di sini juga terdapat binatang berkantung. Tadi kan dua wilayah tersebut yang sebelumnya juga ada ya yang berkantung. Terus di sini juga mamalianya kecil, burung-burungnya berbulu indah atau eksotis, karena dia ada di bagian timur. Yang iklimnya tadi apa iklimnya? Awe. Iklimnya awe, tropis. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Betul, kita masuk ke diskusi. Tadi kan sebelumnya, kemarin kan kita udah pernah bentuk kelompok ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngerjain namanya LKPD, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mungkin boleh bentuk per kelompok dulu, biar memudahkan kalian untuk berdiskusi. Nanti aku
jelasin lagi tentang LKPD-nya. Bu, boleh kelompok. Kelompoknya ada yang mendapat LKPD. Ada yang mendapat satu nih. Jadi di sini kalian terserah mau namain kelompok kalian apa. Sini, terus ditulis juga tanggalnya. Habis itu kalian nah, nama kelompoknya kalian bebas namain apa aja, terserah mau yang lucu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tulis tanggal hari ini, terus dijawab sesuai dengan pertanyaannya ya. Nah, di bagian belakang di sini tuh ada tarik garis. Jadi kalian tarik aja garisnya dari sini kemana. Terus nanti kalian hubungin ke 3 ini. Itu ya. Ada pertanyaan? Nanti tunjuk ketua kelompok. Terus suruh ketua kelompoknya bagiin kerjaan apa aja yang temen-temennya dapat. Kalau misal ada temen yang nggak bantuin, nanti kalian langsung lapor ke aku hari ini, oke? Karena aku kasih waktu kalian cuma 15 menit, habis itu nanti kita presentasi ke depan. Nanti aku pilih random 2 orang. Ini tadi siapa yang belum dapat? 2 kelompok, maaf ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tunjuk tangan ya. Ini belum. Ntar udah langsung. Ini apa ini lagi? Nah, besok kalau ada 2 orang. Anjir pencet cok. Iya betul ada ya. Semuanya. Oh, makan. Tuh tadi pegang. Jadi kalau silakan yang bisa. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Nanti kan kalian searching, kalau misalnya kalian nemu atau bisa explore lebih dalam dari PPP yang udah aku kasih, nggak masalah. Nah, sumbernya kalian tulis di belakang sini ya. Sumbernya kalian tulis di belakang sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah, jelas. Dikomit lagi. Tapi belum, makanya tuh tadi Rishina belum balik, Rishina udah balik mana tuh? Jadi Ray masuk kelompok mana nih? Kita bersama Bu. Oh, bersama. Oke. Udah aman ya berarti? Nah, Hafiz tahu dong kelompoknya gimana? Ini mari Bu, saya Bu. Oke. Cipit, gue ini Pak Jul. Bapak tuh
Kita bareng aja. Sama aja, kamu sama aja. Ya, saya juga. Tiga-tiganya sih. Oke. Kelompok yang pojok namanya Ausi. Ya, sing Ausi dong. Ausi dong. Ausi dong. Asu. Asu. Ausi dong. Ausi dong. Ya, bawahnya. Kelompoknya Tasya apa namanya? Diam. JM tuh GM atau biasa bu. Sekolah bilang masuknya sedikit. ini? Ya. Jam-jam. Terus apa lagi nih kelompoknya Susila apa namanya? Davina. Kayak bener Jam-jam. Karamoy bu. Karamoy. Ya. Atau Ibe. Karamoy aja bu, Karamoy. Nah, kelompoknya Ismail. Mulai apa? Oh, ini sama. Nah, kelompoknya Nisha. Kita apa namanya? Kelompok apa? Messi. Bebas, Bu. Bebas. Bu, orang ngomongin sampai bu. Sampai JM. Sampai ya. Sampai. Nah. Oke. Kita sini ya. Tenang. Ternyata kita belum masuk. Udah disetting Iya bisa bu. Bisa apa Bapak, Bu? Oh, itu mulai makanya Apa banget apa sih? setting ya bu ya. Lagi sama JMZ kalau ngajar. Iya. Elah sampai satu jam. tenang. Abis sopep siapa? Abis sopep biar siap-siap. Buku sampai mau record aja bu. Apa? Bu, harusnya sampai mau bebas aja bu. Sama sampai. Udah bebas dan sopep maju. Agak, Bu. Ya, bebas, sampai bebas. Bu. Yaudah sopep, ayo cepet sopep. Dari JM. Jadinya satu jam lu. JM. Bener JM juga. Jepung salah semua tuh. Gua. Ini masa pasti di sini satu atau di sana? Pasti bagi dua. Oke, coba untuk kelompoknya. Ayo JM bisa JM. Sampai. Jangan itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sabet ingin mempresentasikan Sebaran suara di Indonesia. Guys, kalau kita presentasi, saya pengalaman diri terus kita pengalaman saya Tasya Saya di sini Muhammad. dari Minula ini. Saya Jam Loji. Saya di Maulana. Saya di Siparan. Jadi kita akan
ada beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Terus ada Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lombok. Juga yang disebutkan provinsi yang termasuk wilayah Australia. Pertama ada Papua, ada Papua Barat, ketiga Papua Tengah, keempat ada Papua Pegunungan, kelima Papua Selatan, dan keenam Papua. Selanjutnya ada karakteristik dan juga contoh dari flora fauna. Yang pertama itu di wilayah asiatis. Karakteristik yang pertama ada di bukit tropis, kemudian dipengaruhi oleh flora fauna Asia. Kemudian banyak penggali besar dan curah hujannya itu tinggi yang menyebabkan adanya tersebut. Kemudian contoh floranya itu adalah Malaysia putih, merata rotan, pohon kering dan juga beringin. Kemudian faunanya ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa, orangutan Sumatera dan juga tapir. Selanjutnya ada wilayah Makalaya. Yang pertama ada karakteristik campuran Asia dan Australia. Banyak spesies endemik, pulau relatif kering dan sederhana. Letak garis Wallace dan Weber. Selanjutnya ada flora cendana dari NTT, anggrek hutan, pohon lantar, pohon ebani dari Sulawesi, kayu besi dari Maluku. Fauna ada komodo, anoa, babi rusa, burung leo, bus-bus Sulawesi. Ada wilayah di sini ada karakteristik satu biota Australia, banyak hewan berkaki dan burung berwarna cerah, dominasi savana dan hutan kayu bukit. Nah, di sini ada flora satu. Coba dilihat sama Kak sama LKPD kalian. Tidak. Eucalyptus kayu putih dan anggrek hitam Papua, matoa, pandanus Papua. Terus selanjutnya faunanya yang ada 60 pohon, cendrawasih, terus ada kasuari, dan keempat ada kanada dan yang kelima kota Jawa. Oke, udah. Dari teman-temannya ada tanggapan nggak? Kira-kira kelompok sabep kurangnya di mana? Kurang apa kelompok sabep? Terus apa lagi? Kalau tentang presentasinya bukan personal, coba apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya ada gambar. Oke, boleh. Kekurangan Bu ada gambar. Ini apa namanya? Oh, tahu kau. Udah cukup, udah merasa puas. Udah merasa puas kelompok saber. Coba kasih closing statement kelompok saber. Kira-kira gimana presentasi hari ini? Hebat, mantap. Boleh Zamzam, coba wakil. Terus perasaannya gimana? Udah puas? Senang, oke. Saya berbagi ilmu. Udah tersenam ya teman-temannya. Di situ Bu dia penutupan. Oh iya, yaudah. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa? Belum ada. Apa ya? Ayo apa? Ya Putra
aku loh. Masih ngeliatin kayak sakit soalnya. Udah disel, makasih ya lagi. Dia nggak air, dia tadi bawa. Terima kasih lagi. Kasih dulu. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang bernama apa? Kami dari kelompok apa? Di sini mau presentasikan materi yang telah kami isi. Di sini yang pertama pertama soalnya ditanyakan apa itu garis polos dan Weber. Di sini kami menjawab garis polos dan Weber dan garis Weber adalah garis penyebaran flora dan fauna yang mereka membagikan menjadi 3 wilayah, yaitu zona yaitu pertama Asiatis, kedua Walsi atau peralihan, dan yang ketiga Australis. Yang kedua, sebutkan provinsi yang termasuk wilayah Asiatis. Di sini ada Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Terus yang ketiga itu sebutkan provinsi yang berada di wilayah Sulawesi. Tetapi ada Sulawesi untuk Sulawesi Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara Barat, dan antara itu ada Lombok. Nah, kalau yang keempat ini sebutkan provinsi yang termasuk wilayah Australis, yaitu ada Papua dan Maluku. Selanjutnya karakteristik pertama dipengaruhi ke kawasan kedua banyak minyak rupiah. Ketiga didominasi burung berwarna adalah 4. Mamalia berukuran kecil, sedikit mamalia besar. 5. Flora didominasi hitam, tebu, dan ya, flora sagu yang terus 3 gula merah, yang keempat ada kantamu, yang kelima ada mangrove kelapa. Ada fauna, ada tambur pohon, yang kedua ada pesbodi, yang ketiga ada generasi, apalagi yang kelima khusus Selanjutnya di sini ada soal menunjukkan gambar di bawah ini sangat menarik dari Indonesia dengan ya. Di sini ada 4 gambar flora dan 4 gambar fauna. Gambar yang pertama dari flora itu ada Australia yang termasuk itu Asiatis. Yang kedua Afrika termasuk Eropa. Tadi kesap gak ya? Coba dah tunggu. Tahu
Kok nggak ada Kong? Iya, Di sini kesimpulan dari yaitu Indonesia memiliki dari saya yang yaitu Wallace sama Weber. Nah di sini Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah zona yaitu Asiatis, Peralihan atau Wallacea dan Australis. Nah di zona-zona ini tuh ada banyak flora, fauna yang berbeda-beda di setiap zona. Dan punya karakteristik yang berbeda-beda. Udah, puas. Oke. Oke, boleh ikut kelompok apa? Gemas, semangat ya. Nah, kita dikit lagi udah mau selesai ya jamnya. Selesainya jam berapa? 11. Kayaknya nggak cukup kalau satu kelompok lagi. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak tanggapan atau apa ya yang ingin kalian sampaikan? Kesimpulan kira-kira tadi kita belajar apa aja? Ada? Apa? Arya mau? Ada Bu. Nggak ada. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Apa enggak? Apa? Kita belajar apa? Ih, nggak boleh gitu kan? Asing lagi ngasih baju kita muda. Kita maaf dulu, kita maaf. Maaf. Coba Putra sampaikan tadi kita belajar apa hari ini? Apa? Tadi yang barusan kamu presentasiin apa? Ya, tentang zona-zona yang ada di Indonesia. Zona apa? Dan oh itu sih. Ya, iya. Perairan, Ya, betul. Zona itu terbentuk karena apa? ada Garis apa? Betul, Wallace dan Weber. Jadi kesimpulannya itu ya. Nah, nanti minggu depan kayaknya kalian masih belajar tentang apa ya? Kamu tahu sih. Masih tentang keanekaragaman hayati. Mungkin sekarang boleh kalian balik ke bangkunya masing-masing, dikumpulin dulu LKPD-nya. Kepur. Ya, semuanya udah dibagiin ininya. Jadi kumpul maksudnya. Carinya.
Ada yang mau ditanyain nggak? Ayo. Nggak ada yang mau ditanya? Nggak, udah. Oke, udah, sehat, aman, feeling good. Oke, Nafis masih ada yang mau diomongin, Nafis? Nah, boleh pimpin doanya dulu, siapa yang mau pimpin? Nafis boleh. Ayo kawan-kawan, sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.